Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soli-Soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Soli-Soliha beserta ayah dan bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Soli-Soliha bertemu kembali bersama Miss Titin. Pada pertemuan hari ini, Miss Titin akan menyampaikan video pembelajaran tentang bina ibadah. Tapi sebelum Miss Titin menyampaikan video pembelajaran bina ibadah, alangkah baiknya kita mulai aktivitas kita dengan membaca doa ya. Ingat Soli-Soliha, ketika kita berdoa, ada berdoanya dipakai ya. Hands on, pray and bend my hands. Let's pray. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berdoa bersama Miss Titin. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam belajar. Nah, Soli-Soliha, pada video pembelajaran hari ini kita akan sama-sama mengetahui apa saja ya syarat menjadi makmum dan imam. Kemudian kita juga akan sama-sama mengetahui bagaimana ya posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Kemudian pada video pembelajaran hari ini kita juga akan mengetahui apa sih itu kaifiat. Nah teman-teman, jawabannya ada di video ya. Teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir. Are you ready? Okay, here we go. Yang pertama, kita akan sama-sama mengetahui syarat-syarat menjadi imam. Apa saja ya syarat untuk menjadi imam? Yuk teman-teman, kita sama-sama mengetahui syarat-syarat menjadi imam. Yang pertama, seorang imam harus memiliki bacaan Al-Quran yang fasih. Yang kedua, seorang imam harus memiliki pengetahuan agama yang baik. Kemudian, seorang imam dipilih karena memiliki umur yang paling tua. Kita akan sama-sama mengetahui tentang syarat menjadi makmum. Apa saja ya syarat-syarat untuk menjadi makmum? Nah, teman-teman, di sini ada 6 syarat untuk menjadi seorang makmum. Yang pertama, berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengikuti imam dalam segala pekerjaannya. Yang ketiga, berada dalam satu tempat. Jadi, ketika teman-teman melakukan sholat berjamaah, imam dan makmumnya harus berada di tempat yang sama ya. Kemudian yang keempat, makmum tidak boleh lebih depan dari imam. Yang kelima, laki-laki tidak sah mengikuti imam wanita. Jadi, ketika ada seorang imam wanita, maka makmumnya juga harus wanita ya teman-teman. Kemudian yang keenam, makmum haram mendahului imam dan makruh bersamaan dengan imam. Jadi seorang makmum gerakannya tidak boleh bersamaan dengan imam, apalagi sampai mendahului imam. Selanjutnya yang ketiga, kita akan sama-sama mengetahui bagaimana posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Nah teman-teman, berikut adalah gambar bagaimana posisi sholat berjamaah yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki. Jika sholat berjamaah dilakukan oleh 2 orang laki-laki, maka makmum berada di sebelah kanan imam ya. Kemudian antara pundak dengan pundak yang lainnya, serta mata kaki dengan mata kaki yang lainnya harus rapat ya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi,
Dan aku melihat semua laki-laki yang sholat saling mendekatkan antara pundak dan pundak lainnya, dan mata kaki dengan mata kaki lainnya. Kemudian, shaf antara imam dan makmum harus lurus ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana ya posisi imam dan makmum jika sholat berjamaahnya dilakukan oleh 3 orang laki-laki? Ya, betul teman-teman, seperti pada gambar. Jika sholat berjamaahnya dilakukan oleh 3 orang laki-laki, maka imam berada di depan, sedangkan 2 orang makmum yang lainnya berada di barisan yang belakang ya teman-teman. Selanjutnya, bagaimana ya posisi imam dan makmum jika sholat berjamaahnya dilakukan oleh 2 orang wanita? Ya, seperti yang teman-teman lihat, posisi makmum berada di sebelah kanan imam. Kemudian, pundak dengan pundak yang lainnya serta mata kaki dan mata kaki yang lainnya harus rapat. Nah, setelah itu, shafnya juga harus lurus antara imam dengan makmum. Kemudian, bagaimana ya posisi sholat berjamaah jika dilakukan oleh 3 orang wanita? Ya, jika sholat berjamaah dilakukan oleh 3 orang wanita, maka imamnya berada di tengah-tengah ya teman-teman. Kemudian, pundak dengan pundak yang lainnya serta mata kaki dan mata kaki yang lainnya harus rapat. Dan shafnya antara imam dan makmum harus lurus. Nah, kemudian bagaimana ya posisi sholat berjamaah jika dilakukan oleh beberapa orang laki-laki dan beberapa orang wanita? Ya, betul sekali. Seperti pada gambar yang teman-teman lihat di sini, seorang imam berada pada barisan paling depan, kemudian diikuti oleh makmum laki-laki. Nah, barisan yang belakang diikuti oleh makmum wanita. Berikutnya yang keempat, kita akan mengetahui apa itu kaifiyat. Nah, teman-teman, ada yang sudah pernah mendengar kata kaifiyat? Apa sih kaifiyat itu? Yuk, sama-sama kita ketahui apa ya kaifiyat itu. Kaifiyat artinya tuntunan. Nah, kaifiyat ini adalah tuntunan sholat berjamaah yang harus teman-teman lakukan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka apabila ia telah bertakbir, bertakbirlah kalian, dan jangan bertakbir sebelum imam bertakbir. Apabila ia telah ruku, maka rukuklah kalian, dan jangan ruku sebelum ia ruku. Apabila ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Nah, kemudian apabila ia telah sujud, sujudlah kalian, dan jangan sujud sebelum ia sujud. Apabila ia sholat berdiri, maka sholatlah kalian dengan berdiri, dan apabila ia sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian semua dengan duduk. Nah, hadis riwayat Abu Daud yang lafaznya berasal dari Sahih Bukhari Muslim.
Nah, teman-teman, dalam sholat berjamaah, imam disunahkan membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran lainnya dengan suara yang nyaring pada sholat maghrib, isya, dan subuh. Teman-teman, karena pahala sholat berjamaah itu 27 derajat, jadi teman-teman lakukan sholat berjamaah dengan khusyuk ya, tertib, serta teratur. Nah, soleh-solehah, sekarang soleh-solehah sudah mengetahui kan apa saja syarat menjadi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Soleh-solehah juga sudah mengetahui bagaimana posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Sekarang coba soleh-solehah lakukan sholat berjamaah di rumah bersama ayah, bersama bunda, bersama adik, bersama kakak. Kemudian soleh-solehah jangan lupa mendokumentasikan kegiatan sholat berjamaahnya ya berupa foto. Kemudian soleh-solehah upload pada Google Classroom masing-masing. Terima kasih ya soleh-solehah sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik.